Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang akuntansi penempatan pada bank lain. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain adalah penempatan atau tagihan atau simpanan milik bank pada bank lain untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional dalam rangka memperoleh penghasilan dan sebagai secondary reserve. Dasar pengaturan penempatan pada bank lain terdapat pada SAK Etap dan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pada dasarnya, bank harus melakukan penempatan pada bank syariah lain. Dalam hal terdapat penempatan pada bank konvensional, maka pendapatan bunga dan jasa giro yang diterima dari bank konvensional diakui sebagai sumber dana kebajikan. Kemudian, bagi hasil dan bonus yang diterima dari bank syariah lain dibagi hasilkan kepada nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis penempatan pada bank lain. Yang pertama itu ada giro. Nah, giro itu merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi. Selanjutnya yang kedua itu ada interbank call money. Nah, ini tuh merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Nah, dalam proses transaksi clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dalam setiap harinya itu kan pasti ada yang menang, dan ada yang kalah. Nah, bagi bank yang kalah bagi bank yang kalah clearingnya tidak dapat dan tidak dapat menutupi kekalahannya, maka akan terkena sanksi dari Bank Indonesia. Nah, oleh karena itu agar tidak terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas, bank yang kalah dapat meminjam dari bank lain atau yang kita kenal dengan nama interbank call money atau call money. Nah, pengertian call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor. Nah, jangka waktu kredit itu berkisar antara 1 sampai dengan 7 hari. Nah, pemberian call money itu dapat berbentuk one day call money, yaitu di mana harus dilunasi dalam 1 hari. Ada juga today call money, di mana itu pelunasannya 2 hari dan selanjutnya. Lalu yang ketiga itu ada tabungan. Tabungan itu merupakan sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan atau disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. Selanjutnya yang keempat ada deposito on call atau deposito berjangka harian. Nah, deposito yang berjangka itu waktu minimalnya itu 3 hari dan paling lama itu kurang dari 1 bulan. Dan selanjutnya ada deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dana dan dengan bank. Selanjutnya yang keenam ada sertifikat deposito. Nah, ini itu diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu dalam jangka waktu yang bervariasi sesuai dengan keinginan bank dan pencairannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun, apabila investor memerlukan dana, sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan. Nah, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang membolehkan pihak perbankan untuk menerbitkan sertifikat deposito sejak tahun 1971, maka sampai sekarang sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Nah, sertifikat deposito itu diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Jangka waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Nah, sedangkan pencairan sertifikat deposito itu dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun apabila investor memerlukan dana, maka sertifikat deposito itu dapat diperjualbelikan kepada lembaga umum atau pihak umum. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada margin deposit. Nah, itu adalah sejumlah uang yang oleh bank melalui perjanjian peringatan tertentu. Ada yang hanya mekanismenya blokir, ada yang pakai perjanjian gadai. Nah, digunakan sebagai jaminan pembayaran terhadap fasilitas kredit bank yang diberikan kepada debitornya.
Nah, istilah margin ini menunjukkan bahwa bisa saja jumlah uang yang dijaminkan itu berjumlah 10, 20, atau berapapun, tapi maksimalnya itu 100%. Nah, jika lebih dari 100%, biasanya istilah margin deposit itu tidak lagi digunakan, melainkan kelas kolateral. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan, yang ke-9 ada dana pelunasan obligasi, dan yang ke-10 ada lain-lain yang memenuhi kriteria penempatan pada bank lain. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penempatan call money antar bank atau placement. Nah, jadi penempatan dana dalam bentuk call money pada bank lain pada tanggal kontrak atau deal dicatat pada rekening administratif kelompok kewajiban komitmen fasilitas kredit pada bank lain yang belum ditarik. Rekening administratif kewajiban komitmen tersebut akan terus berkurang atau dinihilkan bersamaan dengan telah ditempatkannya dana secara efektif ke bank lain. Transaksi penempatan call money tersebut akan dicatat pada kelompok penempatan pada bank lain sebesar nilai bruto tagihan bank atau yang ditempatkan pada bank lain. Apabila dalam pelaksanaan penempatan dana tersebut melibatkan broker, maka biaya yang timbul dicatat sebagai beban biaya dalam periode tahun berjalan pada akun fee broker. Bila terdapat diskonto atau penempatan call money pada bank lain dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan akan diamortisasi selama jangka waktu penempatan. Pendapatan ini akan dicatat secara akrual pada kelompok akun tagihan bunga. Selanjutnya pada saat jatuh tempo, bank akan menerima pembayaran sebesar nilai penempatan ditambah dengan tagihan bunga berjalan. Nah, transaksi yang terjadi berkaitan dengan penempatan call money bank lain, transaksi saat terjadi kontrak, transaksi saat pembukuan kontrak, transaksi saat pembayaran fee broker, transaksi saat dilakukan pengakuan pendapatan, dan transaksi saat jatuh tempo. Nah, berikut adalah prosedur akuntansi penempatan call money pada bank lain. Yang A, misalkan, telah terjadi kontrak penempatan call money dari Bank BRI ke Bank Mandiri. Yang mana IDR-nya sebesar 10 triliun dengan bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 7 hari. Pada tanggal terjadi kontrak atau deal date, penempatan call money Bank BRI akan mencatat pada rekening administratif sebagai berikut, yaitu di debit merupakan fasilitas kredit yang belum ditarik atau money market line sebesar 10 triliun, dan di dalam akun kredit terdapat kontra fasilitas kredit yang belum ditarik atau money market line sebesar 10 triliun. Nah, selanjutnya yaitu yang B. Pada tanggal pembukuan settlement, penempatan call money atau value date dilakukan pembukuan. Dengan jurnal, yaitu di debit terdapat penempatan pada bank lain atau call money sebesar 10 triliun, dan di dalam kredit terdapat kas clearing keluar sebesar 10 triliun. Nah, untuk yang C yaitu pada saat yang sama dilakukan pengurangan atau penihilan rekening administrasinya. Dengan jurnal adalah di dalam akun debit yaitu penempatan pada bank lain atau call money sebesar 10 triliun dan kredit atau yang terdapat kas clearing keluar sebesar 10 triliun. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terdapat kasus apabila timbul fee broker misalkan sebesar 5 juta. Maka dilakukan pembayaran fee broker melalui sarana clearing dan dibukukan dengan jurnal pembukuan, yaitu di dalam akun debit terdapat fee broker sebesar 5 juta dan di dalam akun kredit terdapat kas clearing keluar sebesar 5 juta. Untuk kasus yang E yaitu pada saat dilakukan akrual bunga secara harian oleh sistem
yang besarnya adalah 1/360 hari dikali 10 triliun dikali 10% sama dengan Rp2.777.778, sehingga penjurnalannya adalah di dalam debit terdapat tagihan bunga penempatan pada bank lain sebesar Rp2.777.778 dan di dalam kredit terdapat pendapatan bunga penempatan pada bank lain sebesar Rp2.777.778. Nah, untuk kasus yang terakhir ini yaitu pada saat jatuh tempo akan diterima kembali dana penempatan call money dari bank lain dan bunganya sebesar 7/360 hari dikali 10 triliun dikali 10% sama dengan 19.444.446 rupiah yang dibukukan dengan jurnal, yaitu di dalam akun debit terdapat kas clearing masuk sebesar 10.019.444.446 rupiah. Di dalam akun kredit terdapat penempatan pada bank lain atau call money sebesar 10 triliun dan di dalam kredit terdapat tagihan bunga penempatan pada bank lain sebesar Rp19.444.446. Selanjutnya terdapat fasilitas Bank Indonesia atau FASBI. Fasilitas Bank Indonesia atau FASBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk membeli sertifikat Bank Indonesia yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Jangka waktu maksimal yaitu adalah 1 minggu dan dibentuk fisik SBI tidak dikuasai oleh bank tetapi masih menjadi portofolio Bank Indonesia. Transaksi FASBI dengan Bank Indonesia dicatat pada akun penempatan pada Bank Indonesia dalam kelompok penempatan pada bank sebesar nilai SBI yang dibeli setelah dikurangi dengan nilai diskonto. Diskonto atas transaksi FASBI merupakan selisih kurang antara nilai nominal SBI dengan harga beli SBI yang dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan yang akan diamortisasi selama jangka waktu SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan akan dilakukan setiap hari dan dicatat dalam kelompok akun pendapatan bunga. Sedangkan pada saat jatuh tempo, FASBI bank akan menerima kembali pembayaran dana yang ditempatkan sebesar nilai nominal SBI. Nah, selanjutnya yaitu terdapat transaksi saat dilakukan pengakuan pendapatan amortisasi dan transaksi saat jatuh tempo. Kasus di dalam yang pertama yaitu, misalkan Bank BRI membeli SBI dengan fasilitas FASBI sebesar 10 triliun dengan bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 7 hari. Pada tanggal dilakukan transaksi pembelian SBI, akan dilakukan pencatatan pembukuan dengan jurnal sebagai berikut, yaitu di dalam akun debit terdapat penempatan pada BI FASBI 10 triliun, kredit giro BI. Di dalam kredit terdapat giro BI yaitu 9.980.555.554 rupiah. Dan di dalam kredit juga terdapat pendapatan bunga yang ditangguhkan FASBI yaitu sebesar Rp2.777.778 rupiah. Nah, di dalam kasus selanjutnya yaitu pada saat dilakukan amortisasi diskonto bunga SBI, dilakukan pembukuan selama 7 hari atau 1 minggu, yang besarnya adalah 1/360 hari dikali 10 triliun dikali 10%, yang hasilnya adalah 2.777.778
dan dibukukan dengan jurnal, di dalam akun debit terdapat pendapatan bunga yang ditangguhkan FASB sebesar 2.777.778 dan di dalam akun kredit terdapat pendapatan bunga FASB sebesar 2.777.778. Nah, untuk kasus yang terakhir yaitu pada saat jatuh tempo, SBI akan dilakukan jurnal pembukuan sebagai berikut, yaitu di dalam akun debit terdapat giro BI sebesar 10 triliun, dan di dalam akun kredit terdapat penempatan pada BI FASB sebesar 10 triliun. Nah, itulah yang merupakan contoh-contoh dari akuntansi perbankan pada bank lain. Apabila ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya atau moderator. Demikianlah presentasi yang kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.